Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus. Terima kasih. Bab 666 Pembangkit Listrik Surga dan Alam Manusia. Kakek. Melihat lelaki tua itu, mata Tang Shengyi berkilat penuh semangat. Apakah kain suci baik-baik saja? Pria tua itu memandang Tang Shengyi dengan tatapan penuh kebaikan, tetapi Daniel tidak bisa merasakan aura apapun darinya, seolah-olah pihak lain tidak ada. Jika dia menutup matanya, dia tidak bisa merasakan kebalikannya sama sekali, pesta ada. Mungkinkah itu orang kuat di alam surga dan manusia? Daniel berubah dan pupil matanya menyusut. Dari gurunya bahwa memasuki keadaan suci berarti melampaui kekasaran, melepaskan diri dari keberadaan manusia biasa, sedangkan keadaan manusia surgawi berarti memahami jalan agung langit dan bumi, dan tubuh selaras dengan langit dan bumi, mencapai titik kembali ke alam. Dan lelaki tua ini tidak membocorkan aura sama sekali, kemungkinan besar dia telah mencapai titik kembali ke dasar, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di alam surga dan manusia. Orang kuat semacam ini bisa dikatakan sebagai eksistensi yang berdiri di puncak seni bela diri di dunia, tubuhnya telah melampaui jajaran manusia biasa, dan masa hidupnya telah terlepas dari batasan orang biasa. Umur setidaknya 300 tahun, dan mereka yang lebih kuat bahkan bisa hidup sampai lebih dari 500 tahun, mereka bisa disebut monster tua sejati. Ini juga pertama kalinya Daniel melihat pria kuat di alam surga dan manusia, dan dia merasa sedikit gelisah. Dan orang tua ini adalah Tang Linyuan, kepala sekte Tang sebelumnya, ayah Tang Shihai, seorang pria kuat di alam surga dan manusia. Saya mundur dan berkultivasi sendiri. Ayah. Tang Shihai juga terlihat sangat bersemangat saat melihat Tang Linyuan muncul. Adapun Yao Tiancheng dan yang lainnya, warna kulit mereka berubah, dan ekspresi mereka menjadi serius, terutama Tang Shihai dan para tetua klan Tang yang memberontak, ekspresi mereka sangat jelek, dan bahkan sedikit memalukan. Tang Shihai, kamu tidak hanya mengkhianati sekte Tang, tetapi juga membuka susunan gas beracun tanpa izin. Kamu ingin mendorong sekte Tangku ke jalan buntu. Ini memalukan bagi Tang Linyuan. Wajah Tang Linyuan serius, dan dia menatap Tang Shihai dengan mata mengancam, ada aura tak terlihat memancar dari tubuhnya, seolah-olah aliran udara di kehampaan telah ditekan, seolah-olah itu jauh lebih berat. Ada beberapa dari kalian, sebagai sesepuh dari sekte Tang, karena melakukan hal seperti itu, sial. Tang Linyuan melirik para tetua klan Tang yang memberontak lagi, matanya membeku dan wajahnya menjadi gelap. Bang bang bang. Segera, tubuh para tetua sekte Tang ini meledak secara langsung, dan setumpuk darah terciprat kemana-mana, tampak sangat berdarah. Melihat pemandangan ini, Daniel menelan ludah tanpa sadar, matanya dipenuhi keterkejutan. Ini, orang kuat di alam manusia benar-benar menakutkan. Ini benar-benar di luar jangkauan manusia. Adegan ini juga membuat tubuh ayah dan anak Tang Shihai dan Tang Qing gemetar, wajah mereka menjadi pucat, dan mata mereka penuh ketakutan. Kamu Yawanggu benar-benar cukup berani untuk menjatuhkan sekte Tangku, dan kamu tidak takut dicekik sampai mati. Tang Linyuan melirik Yao Tiancheng, dan berteriak dengan ekspresi dingin. Jika kamu memiliki kekuatan, bagaimana kamu bisa didukung sampai mati? Tawa panjang terdengar, dan beberapa sosok muncul di sini. Semuanya mengenakan jubah putih. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu dan janggut panjang, memancarkan aura halus. Yao Wanchang, aku tidak berharap kamu juga datang, dan Yao Wanli, mengapa lelaki tua itu tidak datang? Tang Linyuan menatap pria tua berjanggut itu dan berteriak dengan suara yang dalam. Kakak laki-laki saya sedang mundur, jadi tidak cocok untuk keluar. Dia secara khusus memerintahkan saya untuk datang ke sini hari ini, Pak Tua Tang. Sekarang setelah sekte Tang Anda selesai, Anda harus patuh tunduk pada lembah Raja Obat kami. Pria tua berjanggut panjang itu menatap Tang Linyuan dan berkata, sekte Tang saya telah diwariskan selama ribuan tahun, dan saya tidak pernah menyerah pada kekuatan apapun. Bahkan lebih tidak mungkin untuk tunduk kepada Anda hari ini. Anda Yawanggu telah melakukan tindakan tercela. Bukankah Anda takut semua orang di dunia seni bela diri akan menertawakanmu?
Tang Linyuan berteriak dengan dingin. Tidak masalah jika kamu tertawa, jika mereka ingin terus membeli obat, mereka hanya bisa menyanjungku, Yao Wanggu. Yao Wanchang dengan ekspresi jijik. Tampaknya lembah obat rajamu semakin membengkak sekarang, dan leluhurmu benar-benar kehilangan keinginan untuk tidak berpartisipasi dalam pertempuran apapun dan membuat alkimia dengan ketenangan pikiran. Tang Linyuan berkata dengan suara rendah, matanya berbinar. Zaman berkembang, dan semuanya berubah. Di dunia ini di mana yang lemah memakan yang kuat, jika kamu tidak kuat, kamu hanya bisa ditelan oleh orang lain. Sekarang berapa banyak sekte di dunia seni bela diri yang menatapku? Wanggu, tentu saja kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian, jadi saya akan mengajukan pertanyaan sekarang, maukah Anda menyerah atau tidak? Nada suara Yao Wanchang menjadi dingin, dan aura yang menyerupai Tian Wei dilepaskan dari tubuhnya. HMPH, sama sekali tidak mungkin bagiku untuk tunduk pada sekte Tang. Tang Linyuan berkata dengan wajah keras. Maka itu bukan salah kita. Yao Wanchang mengatakan sesuatu, dan bergegas menuju Tang Linyuan secara langsung, dan beberapa tetua lainnya dari Yao Wanggu semuanya menembak ke arah Tang Linyuan. Semuanya adalah pusat kekuatan yang menakutkan di alam surga dan manusia. Tentu saja tidak mungkin sekte Tang menjadi satu-satunya yang kuat di alam manusia surgawi, Tang Linyuan, dan kemudian beberapa orang kuat lainnya di alam manusia surgawi muncul. Adegan itu begitu spektakuler sehingga tak terbayangkan. Namun, pertempuran yang kuat di surga dan alam manusia tidak meletus setelah pertempuran yang kuat seperti pertempuran orang kuat lainnya. Hasil pertempuran itu semua berada dalam kendali mereka dan tidak menyebar. Kalau tidak, akibat dari pertempuran orang kuat di alam manusia akan menyebar hari itu, dan tidak ada orang lain yang hadir yang bisa menolaknya. Saat orang-orang kuat di alam manusia bertarung bersama hari itu, Yao Tiancheng memandang Tang Shihai dan berkata, ayo bertarung bersama dan kalahkan Tang Shihai, dan kamu akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tang Shihai berkata dengan suara yang dalam, dan mereka berdua, bersama dengan para ahli lainnya dari lembah Yawang, menembak Tang Shihai lagi. Sesaat, seluruh sekte Tang memulai kekacauan besar, benar-benar kacau. Daniel, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tang Shengyi tampak tak berdaya dan cemas. Jangan panik, kamu sembunyi dulu, aku akan mencari master untuk membantu. Daniel mengatakan sesuatu, dia akan pergi dari sini. Anak itu ingin melarikan diri. Yao Haoran menatap Daniel, dan ki yang kuat keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju Daniel. Daniel, kamu duluan. Tang Shengyi memblokir Yao Haoran untuk berbicara dengan Daniel. Tunggu. Daniel, dia bergegas menuju gunung di belakang Tang Men. Saint Claude, lihat anak itu, dia lari lebih dulu di saat krisis. Orang seperti ini sia-sia, dan kamu masih melindunginya. Yao Haoran memandang Tang Shengyi dan berkata, HMPH, jangan khawatir tentang itu, Yao Haoran, kita adalah musuh sekarang, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu hari ini. Tang Shengyi mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan menyerang Yao Haoran. Pada saat ini, Daniel telah tiba di gunung belakang, langsung menuju ke gua tempat ahli sekte Tang yang gila itu dipenjara. Bab 667 Orang Kuat Gila. Dikatakan Daniel tentang meminta orang kuat untuk datang membantunya berarti pria Tang sekte yang kuat ini yang kehilangan akal karena keracunan dan menjadi gila. Peramal Daniel telah memeriksa kondisi orang ini dengan jelas sebelumnya, dan memang benar sistem sarafnya rusak, menyebabkan gangguan mental dan kegilaan. Situasi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh orang lain, tetapi bukan apa-apa bagi Daniel, itulah mengapa Daniel datang ke sini, hanya untuk menyembuhkan orang ini dan membiarkannya mengambil tindakan. Menurut deduksi Daniel, kekuatan orang kuat dari sekte Tang ini setidaknya dari alam manusia surgawi, jika dia bisa bergerak, itu pasti akan meningkatkan efektivitas tempur dari sekte Tang. Datang ke gua ini, hembusan angin dingin bertiup. Segera Daniel melihat orang kuat Tang Men yang gila dan gila ini, dikunci di dalam gua ini dengan 8 rantai besi hitam tebal di sekujur tubuhnya, mengenakan gaun kain abu-abu, dengan rambut acak-acakan dan digantung. Desir.
Ketika Daniel datang ke sini, pria itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan sepasang mata gila dan menakutkan menyapu ke arah Daniel. "Siapa kamu? Kamu ingin membunuhku? Aku tidak akan membiarkanmu membunuhku. Hahaha. Biarkan aku pergi." Pria itu berteriak gila-gilaan, tubuhnya terus meronta, dan 8 rantai besi hitam berlengan tebal bergetar saat dia meronta. Hanya saja kekuatan dalam tubuh pria itu untuk sementara ditekan oleh semacam obat, dan rantai besi hitamnya begitu kuat dan tangguh, itulah mengapa pembangkit tenaga listrik sekte Tang tidak lepas. "Jangan takut, aku di sini untuk membawamu kembali normal." Daniel mengeluarkan tas akupuntur, melambaikan jarum emas dan hendak menusuknya. Mengaum. Itu tiba-tiba mengeluarkan raungan binatang buas, memancarkan kekuatan yang kuat dan menakutkan, yang mengejutkan Daniel mundur beberapa langkah. Seperti yang diharapkan dari pembangkit tenaga listrik tiada tara, meskipun pikirannya terganggu, kekuatannya ditekan, dan tubuhnya terikat, dia masih memiliki aura yang menakutkan. Daniel menahan pikirannya, dan mengoperasikan seni tubuh hegemon bintang 9, kekuatan bintang-bintang menyebar ke seluruh tubuhnya, dia melompat, dan jarum emas di tangannya langsung menusuk. Dalam sekejap, jarum emas menusuk titik akupuntur di atas kepala pria itu, dan segera matanya tertutup, kepalanya tertunduk, dan dia jatuh koma. Melihat ini, Daniel menghela nafas lega, dan mulai membantu pria itu dengan pengobatan. Pria ini gila adalah karena sistem sarafnya telah dirusak oleh racun sebelumnya, menyebabkan kegilaan, dan satu-satunya cara untuk mengembalikannya menjadi normal, adalah dengan memperbaiki sistem saraf. Ini mudah dikatakan, tetapi sangat sulit dilakukan. Sistem saraf ini adalah tempat yang paling rumit dan berbahaya dalam tubuh seseorang, kehilangan sedikit saja akan menyebabkan kerugian besar bagi manusia. Sangat sulit untuk memperbaiki sistem saraf, bahkan meminum pil tidak akan banyak berpengaruh. Namun, Daniel memiliki kode terlarang Yin dan Yang, mahir dalam berbagai metode akupuntur, memiliki kekuatan bintang yang kuat, dan memiliki sepasang mata tembus pandang yang mengagumkan. Dia ingin menyembuhkan saraf pria yang rusak. Sistemnya tidak sulit. 5 elemen akupuntur. Dan apa yang dilakukan Daniel adalah teknik akupuntur 5 elemen yang dia lakukan terakhir kali, menggunakan kekuatan 5 elemen dalam kehampaan untuk memulihkan sarafnya yang rusak menjadi normal. Daniel mengacungkan jarum perak satu demi satu dan menembus otak pria itu. 5 jarum perak berturut-turut menembus otaknya, dan 5 elemen cahaya menyinari jarum perak. Kekuatan 5 elemen dalam kehampaan dimasukkan ke dalam otak pria itu dengan bantuannya, dia terus memutar jarum perak dengan kedua tangannya, dan matanya yang tembus pandang selalu mengamati kondisi otak pria itu, ada sebuah kesalahan, dan banyak energi yang terbuang. Setelah beberapa menit, 5 jarum perak mulai memerah secara bertahap dengan lambaian tangan Daniel, kelima jarum perak itu dicabut, dan jarum perak itu meneteskan darah. Kemudian Daniel juga mengeluarkan jarum emas, dan mata pria itu perlahan terbuka, tidak ada lagi ekspresi kegilaan di matanya, tetapi sedikit kebingungan. "Di mana saya? Apa yang terjadi di sini?" Pria itu berbicara, melihat rantai besi tebal di sekujur tubuhnya, ekspresinya berubah, dan tiba-tiba dia berteriak, aura yang menakutkan dan mendominasi keluar dari tubuhnya. 8 rantai besi hitam bergemuruh, dan tubuh Daniel langsung terhempas oleh momentum ini. Itu kembali normal, dan kekuatannya langsung menjadi beberapa kali lebih kuat, seolah-olah 8 rantai besi hendak dirobek olehnya. "Jangan bersemangat, apakah kamu ingat siapa kamu?" Daniel bangkit dari tanah, menatap pihak lain dan berkata, "Siapa aku? Tentu saja aku Tang Tianming, dan siapa kamu? Mengapa aku belum pernah bertemu denganmu?" Pria itu menatap Daniel dengan mata mengancam, dan berteriak dengan dingin, memancarkan paksaan yang kuat. Melihat pria ini seperti ini, Daniel tahu bahwa pikirannya telah kembali normal, dan dia menghela nafas lega. Dia mengira sistem saraf pria itu akan rusak karena pengujian racun, dan dia akan dikurung di ruang bawah tanah. Penjara hanya setelah dia menjadi gila. "Saya telah mengatakan semua hal di sini, tentu saja, inilah yang dikatakan Tang Shengi kepadanya." Setelah mendengarkan kata-kata Daniel, Tang Tianming menjadi tenang,
Matanya berkedip, dan dia mengingat kejadian sebelumnya di benaknya. Hei, aku tidak menyangka percobaan ini menjadi gila selama lebih dari 10 tahun, membuang-buang waktu. Mata Tang Tianming rumit, dan dia berkata dengan emosi yang dalam. Senior, sekarang bukan saatnya meratapi ini. Aku akan membantumu memulihkan kekuatanmu dulu. Situasi di Sekte Tang sekarang sangat berbahaya. Kuharap kamu bisa membantu Sekte Tang. Daniel memandang Tang Tianming dan berkata langsung. HMPH, lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan Yao Wanggu ini semakin berani. Dia bahkan berani menyerang Sekte Tang saya. Saya, Tang Tianming, tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Gukisan yang unik dari Sekte Tang, sekarang memiliki kurang dari kekuatan alam suci. Tang Tianming berbicara. Jangan khawatir, ini masalah sepele. Daniel berkata, pertama dia mengambil ramuan penyembuhan untuk memulihkan luka dalam yang baru saja dikejutkan oleh aura Tang Tianming, dan kemudian menggunakan kekuatan bintang untuk membantunya melarutkan kekuatan obat gukisan di tubuhnya. Boom! Saat efek obat dari serbuk guki dihilangkan, aura menakutkan meletus dari tubuh Tang Tianming, dan 8 rantai besi di tubuhnya terbuat dari besi hitam, dan rantai besi setebal lengannya semuanya hancur seketika. Nafas kekuatan surgawi menyebar dari pihak lain, menyulitkan Daniel yang menindas untuk bernapas, merasa seolah-olah dia akan masuk ke neraka. Segera tekanan aura Tang Tianming mereda, dan dia tidak bisa merasakan aura apapun. Daniel juga terengah-engah, wajahnya pucat. Maaf, sudah terlalu lama, aku lupa menahan napas, apakah kamu baik-baik saja? Tang Tianming memandang Daniel dan berkata dengan ekspresi minta maaf. Aku baik-baik saja, segera bantu Tang Men. Daniel menggelengkan kepalanya. Nah, setelah lebih dari 10 tahun diam, saatnya untuk melatih tubuhmu. Tang Tianming bersemangat tinggi, dengan sinar dingin di matanya, dan dengan jentikan tubuhnya, dia menghilang di depan matanya, seolah-olah dia telah berteleportasi. Bab 668 Tang Tianming bergerak. Aku akan pergi, lari begitu cepat. Daniel melengkungkan bibirnya, dan bergegas keluar. Saat ini, di luar ruang konferensi ini, pertempuran yang sangat sengit masih terjadi, terbagi menjadi 3 medan perang. Alam surga Tang Linyuan dan Sekte Tang bertarung sengit dengan pakar alam surga Yao Wanchang dan Yao Wanggu, dan di tempat lain, Tang Shihai bertarung sengit dengan Yao Tiancheng, Tang Shihe, dan beberapa raja narkoba lainnya pembangkit tenaga Saint Realm Gu. Setelah pertarungan sengit yang begitu lama, Tang Shihai kelelahan, seluruh wajahnya pucat, sudut mulutnya berlumuran darah, dan dia terluka di banyak tempat. Kekuatan obatnya, saya khawatir dia akan mendapatkannya bawah. Namun meski begitu, dia sekarang dalam situasi putus asa dan hanya bisa bertahan secara pasif. Dia muntah darah dari waktu ke waktu, dan sepertinya dia telah mencapai akhir hidupnya. Medan perang terakhir adalah pertempuran antara Tang Shengyi dan Yao Haoran sebagai pemimpin generasi muda dari 2 kekuatan besar. Keduanya juga sangat kuat dalam pertempuran. Tang Shengyi terus-menerus melepaskan semua jenis senjata dan racun tersembunyi untuk menyerang Yao Haoran, sebagai tuan muda lembah kedokteran raja, yang terakhir secara alami memahami prinsip pengobatan dan dilengkapi dengan banyak ramuan penawar yang kuat. Racun yang dimiliki oleh Saint Claude telah tidak berpengaruh sama sekali padanya. Cici. Pada saat ini, terdengar suara Cici, dan bulu petir Tang Shengyi tiba-tiba keluar, berubah menjadi cahaya putih dan menembak ke arah Yao Haoran. Yang terakhir tertangkap basah, dan hampir terkoyak oleh kukus petir, tetapi meskipun demikian, noda darah yang dalam tertinggal di lehernya, dan darah mengalir keluar. Binatang sialan. Kilatan kemarahan melintas di mata Yao Haoran, dia menutupi tenggorokannya dengan satu tangan, dan pedang roh muncul di tangan lainnya, memancarkan energi pedang yang sedingin es, dan menembakkan pedang ke cerpelai petir, yang terakhir menghindari pedang Qi dengan asapuan tipis. Ledakan. Tumpul terdengar tiba-tiba, dan dada Tang Shihai dipukul keras oleh telapak tangan Yao Tiancheng, dan dia terbang seperti layang-layang dengan tali putus, dan jatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan darah dari mulutnya, wajahnya pucat satu sepotong, napas tampak sangat lamban. Ayah!
Melihat Tang Shihai seperti ini, ekspresi Tang Shengi berubah, dan dia bergegas membantunya berdiri. Ayah, bagaimana kabarmu? Tang Shengi berkata dengan wajah cemas. Tang Shihai batuk sebentar, organ dalamnya terluka parah oleh telapak tangan Yao Tiancheng. Tang Shihai, sepertinya hari ini adalah hari kematianmu. Yao Tiancheng mengamati Tang Shihai, dan berkata dengan acuh tak acuh. Siapa bilang hari ini adalah hari kematian guru sekte Tangku? Dingin dan serak terdengar tiba-tiba, Yao Tiancheng dan yang lainnya tiba-tiba menoleh, dan melihat seorang pria dengan rambut acak-acakan, rambut abu-abu, dan setelan ceroboh dengan gaun kain abu-abu lusuh berjalan mendekat, yang tampak seperti pengemis di tempat pembuangan sampah. Itu adalah Tang Tianming. Siapa kamu? Yao Tiancheng menatap pria aneh ini, matanya berbinar. Itu dia. Tang Shihai dan Tang Shihe memandang pria ini, tetapi ekspresi mereka berubah dan pupil mata mereka menyusut. Siapa dia? Yao Tiancheng memandang Tang Shihe dengan sedikit cemberut. Tang Shihe, kamu benar-benar mengkhianati sekte Tang dan berkolusi dengan orang-orang dari lembah Yaoang, itu adalah pengkhianatan besar. Suara sedingin es Tang Tianming meledak, niat membunuh yang menakutkan melintas di matanya, dan dia melambaikan tangannya. Boom! Kekuatan yang mengerikan menimpa Tang Shihe, yang memuntahkan seteguk darah di tempat, berlutut di tanah, wajahnya sepucat kertas, tubuhnya gemetar, dan matanya penuh ketakutan. Melihat adegan ini, warna kulit Yao Tiancheng berubah, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Dia menatap tajam ke arah Tang Tianming, dan berkata dengan dingin, siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa jika kamu berani menyinggung sekte Tangku, tidak akan ada akhir yang baik. Teriak Tang Tianming dengan ekspresi dingin dan kejam, dan dengan lambaian tangannya, sebuah pisau terbang yang berkilauan dengan cahaya dingin mengarah ke Yao Tiancheng. Melihat pisau terbang itu meledak ke arahnya, mata Yao Tiancheng menyipit, dan dia meledak dengan telapak tangan yang penuh dengan energi sejati yang menakutkan. Poh! Apa yang tidak diharapkan Yao Tiancheng adalah ketika cetakan telapak tangannya bertabrakan dengan pisau terbang. Kekuatan menakutkan di atas pisau terbang itu langsung menghancurkan pertahanan energi aslinya, dan pisau terbang itu langsung menembus telapak tangannya, dengan panah darah. Yao Tiancheng terkejut, dan dia mundur lagi dan lagi. Dengan lambaian tangan Tang Tianming, energi spiritual dari kehampaan dengan cepat memadat menjadi cetakan telapak tangan yang besar. Persis seperti telapak tangan Tathagata di serial TV, dan ditekan ke arah Yao Tiancheng. Melihat cetakan telapak tangan ini muncul, warna kulit Yao Tiancheng berubah, ekspresinya dipenuhi dengan ekspresi bermartabat, dia mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya, melambaikan tangannya, sebuah bola api meledak, menyala-nyala, memancarkan nafas yang tak tertandingi. Boom! Kelompok api yang sangat panas ini berubah menjadi cetakan telapak tangan api dan dibombardir bersama dengan cetakan telapak tangan yang dibentuk oleh energi spiritual Tang Tianming, meletuskan riak energi mengerikan yang menyebar ke segala arah. Tapi dengan lambaian tangan Tang Tianming, semua riak energi yang menyebar musnah. PFFT. Telapak tangan energi spiritual langsung memusnahkan telapak tangan yang terbuat dari api, dan kekuatan mengerikan turun, meledakkan Yao Tiancheng lagi, dan jatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan darah dari mulutnya, dan langsung terluka. Ayah! Melihat luka Yao Tiancheng, Yao Haoran terkejut, dan bergegas mendekat. Tiancheng! Melihat Yao Tiancheng terluka saat ini, Yao Wanchang, yang bertarung sengit dengan Tang Linyuan, mengubah wajahnya, dan memukul mundur Tang Linyuan dengan telapak tangannya, sebelum dia melintas di depan Yao Tiancheng. Dia mengeluarkan ramuan dan membiarkan Yao Tiancheng mengambilnya. Trauma serius di tubuh yang terakhir dengan cepat pulih, dan wajahnya yang pucat juga kembali normal, yang menunjukkan betapa kuatnya ramuan ini. Tianming, apakah kamu sudah kembali normal? Tang Linyuan memandang Tang Tianming dengan ekspresi tidak percaya di matanya. Bawahan Tang Tianming, temui Master Sekte Lama. Tang Tianming memandang Tang Linyuan dan berteriak dengan sangat hormat. Apa yang terjadi di sini? Tang Linyuan memiliki ekspresi kaget di wajahnya, dan ekspresi dari pembangkit tenaga Tang Sekte lainnya sangat terkejut.
Mereka semua tahu bahwa sistem saraf Tang Tianming rusak, pikirannya terganggu, dan dia menjadi gila karena racun. Uji tidak ada obat sama sekali. Pada akhirnya, mereka harus dikurung di gua di gunung belakang, tetapi sekarang pihak lain tampaknya telah kembali normal, yang tentu saja mengejutkan mereka. Ini semua berkat adik kecil ini, dia menyembuhkanku. Tang Tianming menunjuk ke Daniel yang sedang berjalan mendekat. Tang Linyuan dan yang lainnya melirik Daniel. Orang sialan ini lagi. Yao Haoran menatap ekspresi dingin di wajah Daniel. Sekte tua, ayo singkirkan orang-orang ini dulu, aku sudah lama tidak melakukan apa-apa, ayo berlatih dengan mereka hari ini.